untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Gereja yang kudus dipercaya dan diwarnai oleh berbagai cara. Dalam perayaan ini, Suster Maria Agatha Salam, Suster Maria Evarista Ginting, Suster Maria dan Rosa Zertuli, Suster Maria Emilia, Suster Maria Virginia, Suster Maria Virginia Simoki, dan Suster Evangelista Kristo. Mereka ini dididik dari antara kita secara publik menyatakan diri untuk mendidik cara itu. Kongregasi Fransiskales sadar bisa untuk selamanya. Sebagai perwujudan sakramen pembaptisan, maka pantaslah pada awal perayaan Ekaristi ini kita menemukan kesungguhan yang kita janjikan saat pembaptisan. Kita mohon supaya Allah berbelas kasih berkenan memberkati air suci, air yang akan diberikan atas kita sebagai lambang pembersihan atas segala dosa dan kelalaian. Semoga Allah menolong kita agar berhimpun dalam Roh Kudus yang sama-sama kita terima dalam pembaptisan. Kemudian juga supaya pembaptisan yang kita terima pada pembaptisan kebenaran anak Allah yang diuji di hadapan Tuhan, maka sambil menyesali dosa-dosa kita membahagikan kita, mengizinkan kita buat tanda salah. Bahwa pertama engkau membentang kami sebagai dibersihkan dan dianugerahi dan berkat curahan air sumber kehidupan dan selama demikian kami mohon berkatlah air ini sumber yang kami gunakan untuk penghayatan kami. Segala sumber yang dalam diri kami supaya kami dapat menghayati Engkau dengan hati yang suci dan menjadi layak memperoleh keselamatan Kristus Tuhan dan Saudara kami. Yang mengingatkan kami akan hidup kami. Kami adalah darah bersama sungguh-sungguh kita lalu membuat usaha untuk memperjuangkan kebenaran dalam hidup bersama. Kami dapat mencatatkan kasih dan kemudian bakal
dalam diri hamba Suster Agatha, Suster Marista, Suster Fabia, Suster Rosa, Suster Lydia, dan Suster Virginia, dan Suster Brigida, dan Suster Indonesia. Agar mereka mengikuti Kristus di dekat dalam kongregasi Fransiskanis Santa Teresa di walau agar mereka mengikuti kesempurnaan Injil yang dicintai oleh Satu Fransiskus dari Assisi dan Santa Elisabeth dari Bulgaria. Mereka mengembangkan kekudusan gereja dan menjadi saksi-saksi kerasulannya yang Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Abraham dipanggil Allah. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah bersabda, dan kini saatnya kita memberikan tanggapan sebagai hasil renungan kita dengan menyanyikan mazmur. Amen.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyadarkan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegang, hendaklah ia bermegang di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kedua bacaan tadi mempersiapkan kita untuk menemukan belas kasih Allah terhadap manusia lewat diri Yesus Kristus. Kita bergembira dan mari kita berdiri seraya memandangkan haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kami persilahkan Gereja untuk dikabulkan menggunakan role religius dalam keluarga Fransiskaner Santa Elizabeth. Untuk menegaskan kehadiran hati, budi dan seluruh diri suster yang akan berkal, maka dalam upacara suci ini, Magistra Spiritualitas Suster Maria Magdalena Setanggang EPC akan memanggil nama suster secara menggaul bekal satu persatu. Suster Maria Magdalena FSP, Saya hadir. Suster Octavia FSP, saya hadir. Suster Daprosa Sianurin FSP, Saya hadir. Suster Evanesta Kinti FSP, Saya hadir. Suster Virginia FSP, Saya hadir. Suster Bridita Sihombing FSP, Saya hadir. Suster Olivia FSP, Saya hadir. Suster Emerentiana FSP. Saya hadir. Apakah yang kamu minta kepada Allah dan kepada gereja yang kudus? Untuk mengikuti ajaran dan jejak-jejak Tuhan kita Yesus Kristus dan diterima secara definitif dalam persaudaraan ini. Dengan usaha yang gigih, saya ingin seumur hidup berjanji mengikuti hidup dan peraturan Kongregasi Fransiskaner Santa Elizabeth. Kepada Allah dan gereja. Maka sekarang nyatakanlah keinginan kepada kongregasi melalui pemimpin itu. Maka kepada pemimpin kami persilakan menerima pernyataan suster-suster. Dengan belas kasihan Allah, kami menemukan dalam kongregasi ini suatu kehidupan yang sulit dicapai oleh banyak orang, suatu kehidupan yang menarik dan dibaktikan secara sempurna kepada Allah. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu pemimpin umum, Suster Maria Petra Siringo-Ringo FSG, supaya kami dapat mengucapkan kaul seumur hidup dalam Kongregasi Fransiskaner Santa Elizabeth demi kemuliaan Allah dan pelayanan gereja. Amin. Bapa dan
setelah mendengar pernyataan langsung dari mereka, maka dari pihak gereja itu pula mendengarkan keputusan dan tanggapan Bapak. Kami menyatakan rasa syukur bila putri-putri kami ini diterima menjadi anggota tetap persaudaraan Fransiskanes Santa Elizabeth dalam mengabdi gereja, dan kami berharap semoga putri-putri kami ini dapat berbahagia dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Bagaimana mereka merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan dengan berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Hidup mendiamkan di saat kita melakukan dengan hakikat pohon buah dan bagaimana dia bertumbuh dan berkembang. Tentulah setiap orang menanam pohon dengan suatu pengharapan. Dia akan ditanam, disiari, dipupuk, disiram dengan harapan akan memberi hasil. Kita mungkin mengharapkan uangnya, mungkin juga dari kayunya, mungkin juga dari perlindungan, dan tak ketinggalan kesejukan, kelestarian yang dipancarkan. Buah menunjuk kualitas. Apakah baik atau tidak? Kalau dia berbuah banyak, maka pokok itu dianggap baik. Kalau dia tidak berbuah, maka pohon itu dianggap tidak baik. Buah adalah hasil. Buah adalah kualitas. Pohon memberi buah bukan kepada dirinya, tetapi kepada yang lain. Dan kendati pemetik tidak mengucapkan terima kasih, tak pernah kita katakan saat kita memetik pohon jeruk, terima kasih jeruk, tak pernah kita ucapkan. Tetapi dia tidak menuntut, dia tetap menawarkan buahnya sebagai suatu kegembiraan untuk kita. Pohon tidak pernah memilih siapa yang akan memetiknya. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pencuri, entah itu tidak, buah ini tetap bersedia untuk dipetik. Kendati pohonnya dilempari, buahnya diambil paksa, ia tetap juga berbuah pada musim. Pohon tidak mandi, tidak marah, dan tidak aman. Begitulah seharusnya hidup kedelapan saudari kita. Dengan segala keputusan, dengan segala keberanian untuk mengatakan biar meluntas buah. Jadilah padaku menurut perkataan. Tapi untuk sampai ke tingkat ini, tentulah dibutuhkan pembenahan dari hari ke hari dari kedelapan saudara ini, agar dia betul menjadi berkat, agar dia betul menyinarkan sinar indah yang menjadi kegembiraan bagi orang yang melihat dan memandang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang dipilih ke-8 saudara
bertemakan syukur dengan mengacu pada kedekatan dan intimitas relasi Yesus kepada Bapa. Yesus setia melekat pada sumber sejati dan benar, sehingga ia tetap tegak berjalan dan bertumbuh. Kekuatan apapun tidak kuasa menghormat dan merampas. Kelekatan ini didasari oleh cinta. Kelekatan ini didasari oleh kepercayaan. Kelekatan ini didasari oleh ketaatan. Kelekatan ini sekaligus menyimpan arti terdalam kesetiaan dan ketaatan yang mendewasakan, membebaskan dan berbuah. Tidak seorang pun dapat mengenal Bapa selain Anak. Anak mengenal Bapa dan Bapa mengenal Anak. Pengenalan ini didasari oleh kesetiaan Yesus, menimba kekuatan dari Bapa, menggantungkan diri kepada Bapa. Artinya, Bapa menjadi sumber sejati dan benar bagi Yesus. Yesus mengerti dan memahami ini dengan sangat baik. Yesus mengenal Bapa secara sempurna dan juga sebaliknya. Yesus adalah sumber sejati itu. Para siapa tinggal dan bersandar padanya sebagai yang benar, sejati ia akan menjadi umat. Ia akan diberdayakan. Ia akan dibebaskan. Kalau begitu, di mana persis kesejatian Yesus? Kesejatian Yesus tampak pada asal usul Yesus, yaitu Allah sendiri. Kesejatian Yesus tampak dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Kesejatian Yesus tampak pada buah-buah yang diterorkan. Kenyataan ini Bapak Ibu Saudara dan Saudara terkasih menyingkap vitalnya kesatuan kita dengan Yesus agar kita menjadi lebih dewasa, berbuah dan berkualitas. Para suster berkata, tentulah keputusan suster untuk bergaul tepat dengan segala mimpi dan kehendak untuk berbuah dan berkualitas dalam persaudaraan sampai bangsa kecil. Buah dan kualitas ini hanya harus nyata, bukan hanya dalam slogan bahasa kata, tetapi itu harus rasakan, dapat dirasa, dapat dialami, dan membantu saudara menjadi lebih beriman dan mengalami Allah dengan kehadiran dalam persaudaraan ini, sehingga apa yang dikutip oleh Sang Franciscus, setiap saudara itu adalah Allah, menjadi kenyataan, bukan tinggal pada slogan ini. Ia hanya menyimpan mutiara rahmat dan buah itu kepada orang kecil. Dengan keputusan hari ini, orang kecil dimanfaatkan. Tetapi banyak hal disingkapkan kepada, banyak hal mutiara ditawarkan kepada, meminta mencicip dan untuk membuatkan maaf dan iman untuk maka bersama dan bersandar kepada perbuatan dan undangan Yesus ini. Bersama Yesus artinya bergantung kepada
perwujudkan, dan itu sudah dilakukan selama kita menjalani kaum sebentar. Sekarang tinggal membuatnya, melakukannya, dan menikmati kita menjalani kaum sebentar. Sekarang tinggal membuatnya, melakukannya, dan menikmati. Mengandalkan Yesus itu, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan jabatan, tetapi dalam setiap kepercayaan andalkanlah Yesus itu. Tetap bersama Yesus berarti menimba kekuatan dari Yesus sebagai sumber sejati, berguru kepada Yesus sebagai guru abadi, dan dalam spiritualitas Fransiskanes Santa Elisabeth, berjalan bersama Yesus berarti bersatu dengan Kristus dalam cinta persaudaraan, mau terlibat dalam kebersamaan, dan memberi hati dalam doa-doa persaudaraan, dan tetap berjuang berupaya untuk mengolah hidup, mengolah rohani kita lewat sabda, dan tetap terbuka pada persatuan dengan Kristus dalam Ekaristi. Ini adalah tanggung jawab seorang saudari Santa Elisabeth yang telah dipilih oleh Allah dan dipersatukan dalam persaudaraan ini. Dengan ini, saudara tetap setia menyambung hidup dengan sumber hidup sejati, yakni Yesus sendiri. Dalam dunia, bising pendengar adalah pekerjaan yang teramat sulit. Orang cenderung lebih banyak berbicara daripada mendengar, menghancurkan daripada membangun, mempersalahkan daripada memaafkan, menyesatkan daripada meluruskan. Bagaimana bentuknya ini terjadi konkret dalam dunia nyata kita? Saya yakin sudah dilalui oleh kedelapan saudari. Kadang-kadang dalam komunitas saling curi-curi pun terjadi, saling senggol-menggol pun terjadi, saling jemput pun terjadi, maka saling menjatuhkan pun bisa jadi, dan saling membicarakan pun itu sudah konsumsi. Tapi itulah dunia nyata, dan disitulah kita berjuang bagaimana kita mengkaji orang kita agar tetap setia mengaji kerajaan Allah. Itu bisa kita alami dalam komunitas kita, dalam karya, dalam kerasukan, dalam dunia nyata ini. Dalam dunia inilah kita hidup dan dipanggil seperti Abraham yang diputus menjadi janjikan dengan dunia semula tetap penuh dengan suara bising yang menyesalkan, banyak suara sesat bising yang bernuansa provokatif, dan mungkin kita juga sendiri termasuk aku. Kepada orang yang larut dalam situasi inilah tersembunyi kekuatan Allah itu. Mereka berpegang dalam sandiwara dan permainan kotor yang mengecewakan Allah. Setiap tindakan dan perbuatan mereka hanya membuat Allah semakin tersembunyi. Setiap ucapan mereka hanya mencipta permusuhan dan persepsi. Saudara dan saudari terkasih, mutu dan kualitas kita banyak dipengaruhi bagaimana relasi kita, bagaimana kedekatan kita dengan Yesus ini, bagaimana dengan kami dan cara kita memahami dan mencerna seruan Yesus
Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengerti maksud, pikiran, dan jalan-jalan, dan kemudian kehendak Tuhan sendiri. Sekaligus Roh Kudus itu mengalirkan kekuatan untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Akhirnya orang yang menentukan diri pada Yesus akan satu mengasihkan apa yang didengar, apa yang dimahami dalam seluruh dimensi kehidupan. Dan dalam hal inilah dikatakan kita sebagai pembawa rahmat. Dan dalam konteks inilah kita dikatakan berbuah. Pergaulan dan kebersamaan dengan Yesus mencerahi pertama-tama hidup pribadi kita, diri kita, sehingga dengan demikian satu mencerahi dan menjadi cahaya yang memberi terang bagi persaudaraan, bagi komunitas, dan karya juga pelayanan kita. Murid yang terbuka mendekatkan diri pada guru sejati berarti menyediakan tempat bagi Yesus. Roh Allah yang bernaung dan berdiam dalam hatimu akan mempengaruhi seluruh hidup. Roh menggerakkan orang untuk mempersembahkan diri sebagai kurban persembahan yang benar kepada Allah. Roh akan memberi kita berbagai karunia, sehingga lewat karunia ini terpancarlah karya Roh dalam perbuatan kita yang nampak dalam buah-buah Roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari terkasih, istimewa kedatangan saudara Suster Agatha Simarmata, Suster Octavia Purba, Suster Dafrosa Sianturi, Suster Evarista Ginting, Suster Virginia, Suster Brigitta Sihombi, Suster Elydia Eude Ruma, Suster Emeresiana Sutris. Keputusanku sudah ini. Kehendakmu sudah pun ingin mengabdi Allah. Ingin hidupmu berkualitas, ingin hidupmu bermutu, dan ingin hidupmu berbuah dan menjadi rahmat dalam persaudaraan ini. Itulah mimpi, itulah cita-cita, dan itulah yang diharapkan oleh persaudaraan, sehingga kamu diterima dengan tangan terbuka. Peristiwa ini adalah apa? Peristiwa ini adalah karunia untuk senantiasa bertemu, untuk senantiasa dilakukan, untuk senantiasa diberdoa, supaya menjadi bagian dari hidup. Keinginan ini mendorong kamu untuk menyatukan diri, menyingkapkan diri kepada Yesus Kristus itu dengan meninggalkan kamu berdoa harus menjadi rahmat dalam persaudaraan, dan kamu harus berbuat sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan cita-cita persaudaraan. Dan dalam mewujudkan ini, kamu akan melalui jalan. Kamu akan melalui perjalanan. Kamu akan melalui kesulitan. Kamu akan melalui persoalan yang mungkin membuat kamu mempertanyakan kembali keputusan. Benarkah keputusan saya? Persoalan yang membuat kamu menjadi ragu dan putus asa bisa membuat kamu menjadi tidak terbuka. Tetapi yakin, undangan Yesus yang menjadi kuasa hidup akan memberi kelegaan untukmu. Apa arti dibalik ini? Kepada semua orang Allah akan memberi kelegaan. Tentulah jawaban kita ini. Kelegaan ini akan diberi kepada orang yang tetap setia, yang tetap menekuni
supaya ia betul layak dan pantas di hadapan Allah. Jangan mencemari dirimu, jangan mengotori dirimu dengan hal-hal yang munafik. Karena peristiwa hari ini menunjukkan bahwa engkau dikasihi, engkau dikehendaki, dan engkau dipilih oleh Allah, dan engkau akan diutus untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi saluran rahmatnya, untuk membagi kasih itu. Aku akan memberi kelegaan kepada orang yang memikul dan tetap berguru belajar kepada Yesus. Orang-orang inilah yang akan dilegakan. Maka jangan enggan, jangan takut, jangan cemas. Bergantunglah senantiasa kepada Yesus itu. Karena ia adalah sumber sejati dan benar. Ia adalah kekuatan dan penunjuk jalan. Ia adalah penghibur dari mana kita beroleh kekuatan. Bersandarlah padanya. Kamu akan menjadi pembawa rahmat dan saluran kasih yang membawa kegembiraan, kebebasan dalam persaudaraan, dan kamu dalam Dia akan berbuah banyak. Ada keluarga dan orang tua. Tentulah kedelapan putri ini adalah yang terbaik dalam keluarga. Dan itu kamu berserbah bagi Allah lewat persaudaraan Santa Elisabeth ini. Para putri ini telah memilih dan menggantungkan hidupnya pada Kristus. Dan itu kamu aminkan. Pastilah sebelum keputusan itu mungkin terbayang dalam benakmu, terbayang dalam pengharapan, terbayang dalam cita-citamu bahwa dari putrimu yang cantik-cantik ini kamu akan yang mendapatkan menantu yang tampan. Pastilah pernah kamu bermimpi dari putrimu yang terkasih ini kamu akan ngomong jujur yang lucu. Tentulah ini suatu hal yang wajar. Dan kamu telah masuk ke keputusan dan diberikan oleh Allah melalui pembaptisan. Kini dalam janji abadi berstatus dalam Kristus dihadapkan dan dihadapkan bangsa. Pertanyaan keseriusan kesucian hati kamu, maka kamu diserahkan kepada Allah secara besar. Digunakan kamu dalam persaudaraan proses Yesus dalam maukah kamu mengantar Tuhan Allah membentuk cara dalam yang sempurna, ketaatan dan kemiskinan dengan impulsan proses berdirian dan saudara-saudaranya dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, menjadi yang Maha Kudus, lawan Maria, dan bertekun di dalam cara hidup ini sampai mati. Ya, saya mau. Maukah kamu sungguh-sungguh menepati ujian angkara dasar
serta konstitusi Kongregasi Fransiskanis sampai ini dan mengusahakan dengan sepenuh hati dan cinta kepada Allah dan sesama. Ya, saya mau. Maukah kamu membaktikan diri untuk melayani, mencintai, menyembah, dan menghormati Tuhan dengan hati dan pikiran dan menjadi manusia berdoa atau tidak seperti Bapa Yesus Asisi dan Saudara Elizabeth dan Bongkada menjadi doa yang Ya, saya mau. jika seorang memelihara dan mencintai anak jasmani, betapa lebih seorang harus mencintai dan melayani saudara. Oleh karena itu, maukah kamu menerima dan mencintai saudara-saudara yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dengan menjadi pemelihara dan penjaga mereka? Ya, saya mau. Maukah kamu dengan rendah hati, dengan rahmat dan kudus, membaktikan hidupmu menjadi saksi Yesus Kristus melalui perkataan dan karya kongregasi Sister Fransiskanis sampai Elizabeth, seluruh orang tiga reguler konstitusi kongregasi Sister Fransiskanis sampai Elizabeth sebagai saudara-saudara Dina dan gereja dalam semangat Yesus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya, saya mau. Maukah kamu sebagai perantara dan penjara dia memeluk kemiskinan tertinggi Tuhan kita Yesus Kristus dan ibunya yang gila dan dengan demikian memberikan hidup bagi orang-orang miskin dan orang-orang terendah dunia sambil menyadari Tuhan berada dalam wajah mereka. Ya, saya mau. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik di dalam hidup meneruskannya sampai pada hari Kristus datang. Saudara-saudara, betapa dia dan Yesus yang mereka akan janjikan kepada Tuhan dan yang telah dijanjikan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah kita dengarkan. Maka saudara-saudari, besarlah yang mereka terima, besarlah yang mereka janjikan. Dan sebab itu, mari kita saudara-saudara terkasih, lewat permohonan para kudus, Bapak Pondok Serapit dan semua orang kudus, sampai Elizabeth dan Bongkada, marilah kita mohon agar Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara kita ini yang telah dia untuk mengikuti Kristus dalam kesempurnaan itu dan mengikuti